Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, moga sama-sama kita awali subuh yang berkah ini dengan kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bangun dari tidur malam kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah, bisa sama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang telah kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal salih, dan mudah-mudahan kelak ketika di akhirat semua amal salih kita itu nanti dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, meneruskan kembali tadabbur Al-Quran berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan kita masih mentadabburi surat urutan ke-46 dari turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah. Terakhir kemarin kita berhenti sampai di ayat ke-48. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala mengumpulkan pembahasan ayat 49 sampai ayat 56. Moga bisa dibuka mushafnya, kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Thumma innakum ayyuhad dallun al-mukaththibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal awwalina wal akhirin
lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakanlah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, mereka benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu, yaumin ma'lum, dan pada hari yang maklum, hari yang dikenal, hari yang diketahui, yaitu terangkan oleh Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala bahwa orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian dari seluruh keturunannya Nabiullah Adam alaihissalam, ya, kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sangat luas yang dikenal dengan mahsyar. Pada hari kiamat tiada seorang pun dari mereka yang tertinggal, lamajmu'un, semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali. Sama halnya dengan di ayat yang lain diterangkan juga oleh Imam Nukatsir, beliau menyampaikan dengan ayat 103 sampai 105 dari surat Hud, dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallama nafsun illa bi'idni faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di hari di mana semua manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu, hari di mana semua makhluk itu disaksikan. Kemudian semuanya tiada diundur waktunya, melainkan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Hari tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan seizinnya. Jadi tidak ada kemudian ketika dikumpulkan semuanya itu kemudian omong-omongan sampai sing sebelah, itu tidak ada. Nah, misalkan dalam pengajian itu ustadznya nyampaikan, jamaah itu kadang ada yang masih berbicara, tapi nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berbicara illa bi'idni, kecuali atas seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, dan semua manusia itu kemudian terbagi menjadi dua, ada yang syaqiyun, ada yang celaka, dan yang kedua wasa'id, dan ada yang berbahagia. Kira-kira kita nanti masuk yang mana wallahu a'lam, tapi kita berharap mudah-mudahan termasuk di antara golongan yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah fiikumullah, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhad-dallun al-mukadzibun, hai orang-orang yang sesat, lagi al-mukadzibun, yaitu mendustakan. Sesat dulu ketika di dunia, tidak mau menerima hidayah Islam. Al-mukadzibun kemudian mendustakan adanya hari pembalasan, yaitu golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang musyrik. La'akiluna min syajarin min zakkum, la'akiluna, mereka benar-benar akan memakan, min syajarin min zakkum,
dari pohon yang bernama zakum. Nah, jadi ada pohon di neraka itu namanya pohon zakum. Kalau kemarin ketika di surga kita membahas ada namanya pohon di surga itu pohon tin, buah tin itu. Ya tidak ada durinya. Kalau di dunia kan ada durinya. Nah, sementara di neraka itu ada pohon namanya pohon zakum. Famali'una minhal butun, dan pohon zakum, buah dari pohon zakum itu akan memenuhi perut-perut mereka. Nah, kemudian diterangkan juga di ayat yang lain, yaitu di surat Ad-Dukhan di ayat yang ke-43, kemudian ayat 44 dan ayat 45. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang banyak dosanya. Kalmuhli yaghli fil butun, yang maka pohon zakum itu kalau masuk ke dalam perut itu kemudian mendidih. Kemudian di ayat yang lain diterangkan juga di surat As-Saffat ayat 62 dan 63 tentang karakternya pohon zakum itu. Inna syajarataz zakum takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya pohon zakum itu, pohon zakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Dari keraknya neraka itu kemudian keluar satu pohon, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, mayangnya itu seperti kepalanya setan. Jadi buahnya itu bentuknya seperti kepalanya setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan sebagian dari pohon itu karena tidak ada makanan yang lain. Maka mereka memenuhi perutnya itu dengan pohon zakum itu. Kemudian oleh sahabat Ibnu Abbas, imam murid dari sahabat Ibnu Abbas yaitu Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menerangkan tentang pohon zakum ini, walau waqa'at minha qatratun fil ardi la afsadat 'alal ardi ma'aishahum. Seandainya kata Imam Mujahid, setetes dari getahnya telotone pohon zakum itu jatuh turun ke bumi, la afsadat ala ahlil ardi ma'aishahum, niscaya akan merusak semua kehidupan penduduk yang ada di bumi. Ya, beda dengan wewangian yang ada di surga. Kalau wewangian yang ada di surga sedikit saja jatuh ke bumi, wanginya tidak karu-karuan. Sebaliknya, kalau satu tetes saja getah telutone pohon zakum itu jatuh ke bumi, rusak semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kayak apa keburukannya itu. Terus bagaimana kemudian keadaan penduduk neraka yang tidak ada pilihan makanan, ya seadanya itu. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain, buah zakum itu kalau kemudian makan nyantol di tenggorokan. Kenapa? Karena ada duri-durinya itu. Jadi mereka makan nyantol di tenggorokan. Mau ditelan tidak bisa, ditarik juga sulit. Akhirnya di sini itu diantara bentuk siksaan. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian jamaah fidakumullah, di pembahasan berikutnya, di ayat yang berikutnya, fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu penduduk neraka ini mereka akan meminum air yang minal hamim, air yang sangat panas. Ya. Sudahlah makanannya itu buah zakum, kemudian minumnya itu adalah air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka
Orang-orang ini mereka itu minum syurbal him seperti unta yang kehausan. Al-him itu adalah unta yang kehausan yang habis melakukan perjalanan yang panjang. Jadi untuk menghilangkan dahaganya para penduduk neraka itu disediakan minuman, tapi minumannya bukan minuman yang menyegarkan. Minuman air yang kemudian mendidih. Terus enggak kebayang, enggak usah di sana lah. Misalkan di dunia ini ada orang ngelak, haus. Kemudian istrinya ini baru nggodok air, terus mongkal-mongkal haus. Kemudian terus aku ngelak, tak ngombe banyu mongkal-mongkal kemudian diminum. Wes, enggak karu-karuan gimana itu. Padahal itu baru panasnya dunia, yang ada di dunia, panasnya air yang digodok di dunia. Bagaimana kemudian panasnya air yang ada di neraka dan itu diminum. Makanya enggak kita bahas hal-hal yang seperti ini supaya benar-benar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah sampai mlebu neraka. Dengar ceritanya saja sudah seperti ini. Kabar yang ada di dalam Al-Quran tentang makanan, kemudian minuman yang disediakan bagi penghuni neraka itu seperti ini dahsyatnya. Nah, makanya kan selain ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada juga nadhiran, ada peringatan. Supaya apa tujuannya? Untuk menimbulkan rasa takut dalam diri orang-orang yang beriman. Makanya kan doa sapu jagat itu kan tidak hanya sekedar kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya itu kan juga kita minta perlindungan kepada Allah, wa qina adzabannar. Kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Gimana sih bentuk siksaan api neraka? Nah, diantaranya ini ada makanan yang namanya buah zakum, ada minuman al-muhl, air yang mendidih. Suguhannya kayak gitu, jauh nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Bukan hidangan yang dikasih di dunia, enggak. Karena dunia itu bukan darul jaza, bukan tempat pembalasan. Dunia itu adalah tempat untuk menyiapkan bekal. Nah, bekal ini kapan dinikmatinya? Ya nanti ketika di akhirat. Siapa saja yang menyiapkan bekal iman, amal solih, ya hidangan yang nanti Allah berikan adalah kenikmatan-kenikmatan. Sementara yang ketika di dunia melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, kesyirikan, kekafiran, ya nanti hidangannya ketika di akhirat ya zakum, al-muhl itu api yang sangat panas, kemudian siksaan-siksaan yang tidak bisa tergambar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa api neraka dan memberikan taufik kepada kita, mengistiqomahkan kita dalam iman dan takwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.